Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Raga Pamungkas dimanapun Anda berada, saat ini kami bersama tim Raga Pamungkas berada di Desa Sodo, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tempat ini tidak lepas dari salah satu tokoh yang bernama Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring adalah salah seorang keturunan Prabu Brawijaya keempat. Beliau adalah sesepuh Trah Mataram yang sangat dihormati. Ki Ageng Giring III menikah dengan Nyi Talangwari yang melahirkan dua orang anak, yaitu Roro Lembayung dan Ki Ageng Wonokusumo, yang nantinya menjadi Ki Ageng Giring IV. Untuk mengupas keterkaitan kisah ini, tidak bisa lepas dari perjalanan Ki Ageng Pemanahan. Dikisahkan Sunan Kalijogo pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa wahyu Ratu Tanah Jawa akan turun di tengah pegunungan selatan, yaitu di daerah Gunung Kidul sekarang. Kisah ini diawali ketika Ki Ageng Pemanahan berhak memperoleh hadiah dari Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang waktu itu, yaitu berupa alas yang dinamakan alas Mentau, karena keberhasilannya menundukkan Arya Penangsang. Akan tetapi, hadiah tanah Mentau itu tidak segera diberikan, karena menurut sabda Sunan Prapen yang menyebutkan bahwa di atas alas Mentau kelak berdiri sebuah kerajaan besar. Setelah mendapatkan nasihat dari Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pemanahan untuk laku prihatin memohon kepada Allah supaya Sultan Hadiwijaya berkenan segera memberikan alas Mentau kepadanya. Sunan Kalijaga memerintahkan laku prihatin itu untuk bertapa di daerah pegunungan selatan. Laku prihatin ini untuk mencari wahyu ratu yang diisyaratkan akan turun di daerah pegunungan selatan. Ringkas cerita, Ki Ageng Pemanahan diperintahkan untuk bertapa di suatu tempat yang ada bunga yang tergantung atau tersangkut di sebuah batang pohon. Akhirnya ditemukanlah tanah bukit dengan tanda tersebut. Kemudian Ki Ageng Pemanahan membuka hutan tersebut dan memulai laku prihatin di tanah tersebut, yang kemudian dikenal dengan Desa Kembang Semampir. Laku Tapa Brata Ki Ageng Pemanahan ini ditemani oleh Ki Juru Martani serta putranya Danang Sutawijaya. Selama di Kembang Semampir, Ki Ageng Pemanahan juga melakukan dakwah dan syiar Islam di Desa Belimbing yang letaknya di bawah bukit Kembang Semampir ini. Bahkan beliau bersama Sunan Kalijaga juga membangun masjid di Desa Belimbing tersebut. Dan setelah sekian lama laku prihatin ini dijalankan,
Pada suatu hari, Sunan Kalijaga berkunjung di pertapaan Ki Ageng Pemanahan ini. Beliau berkata, "Galuh, wahyu Ratu Tanah Jawa wis katon ana sisih wetan." Sementara itu, jauh sebelum Ki Ageng Pemanahan bertapa di Kembang Semampir, Sunan Kalijaga pernah memberikan kepada salah satu muridnya, yaitu Ki Ageng Giring III, sebuah sabut kelapa kering untuk ditanam di halaman rumahnya, yaitu di daerah Palian, Gunung Kidul sekarang. Setiap hari Ki Ageng Giring merawat sabut kelapa tersebut. Akhirnya, dari sabut kelapa kering tersebut tumbuh pohon kelapa yang menjulang tinggi. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. 8 tahun berlalu, akhirnya pohon kelapa tersebut berbuah untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Ki Ageng Giring III sedang menyadap atau deres pohon kelapa tersebut. Ketika ada sebuah suara bisikan yang bersumber dari buah kelapa muda tersebut, yang isinya, "Hei, Ki Ageng Giring, mengertilah, barang siapa yang meminum air kelapaku sampai habis tanpa berhenti, kelak akan menjadi ratu. Berikut keturunannya akan menguasai tanah Jawa." Betapa kagetnya Ki Ageng Giring. Kemudian dipetiknya buah kelapa muda tersebut dan dibawanya ke rumah untuk diminum airnya nanti. Tapi sebelum meminum air kelapa tersebut, Ki Ageng Giring terlebih dahulu masuk ke hutan untuk menebangi pohon supaya nanti sepulang dari hutan bisa menghabiskan air kelapa dalam satu tegukan saja. Tapi begitulah laku kehidupan. Sesampai di rumah, ternyata air kelapa muda tersebut telah diminum habis oleh saudara seperguruannya yang datang mengunjunginya, yaitu Ki Ageng Pemanahan. Yang mana pada saat itu Ki Ageng Pemanahan baru saja menyelesaikan tapa brata lagu prihatin di Padepokan Kembang Lampir. Meskipun kecewa, Ki Ageng Giring III berusaha memupus semua yang telah terjadi ini. Mungkin ini takdir yang digariskan oleh Tuhan. Kemudian Ki Ageng Giring menceritakan kepada Ki Ageng Pemanahan bahwa wahyu Ratu Jawa ada di dalam kelapa muda yang diminum oleh Ki Ageng Pemanahan tersebut. Kemudian Ki Ageng Giring meminta kepada Ki Ageng Pemanahan supaya kelak kerajaan diperintah selang-seling dari keturunan mereka. Tapi Ki Ageng Pemanahan tidak menyetujui. Akan tetapi Ki Ageng Pemanahan tetap tidak mengiyakan begitu seterusnya, sampai akhirnya Ki Ageng Giring memohon supaya keturunannya yang ketujuh kelak akan menjadi ratu di tanah Jawa. Dan Ki Ageng Pemanahan hanya bisa berkata lirih, "Kakang Giring, Allahu alam, besok keadaannya bagaimana aku tidak tahu," jawab Ki Ageng Pemanahan kepada Ki Ageng Giring.
Dan pada kenyataannya, sesuai silsilah sejarah, ternyata Raja Mataram ke-7, yaitu Sunan Pakubuwono pertama, mempunyai darah keturunan dari Ki Ageng Giring yang diturunkan melalui Dewi Kajoran, yaitu putri Panembahan Rama, Bupati Klaten waktu itu, yang dipermaisuri oleh Sunan Amangkurat I. Jadi Sri Susuhunan Pakubuwono pertama berikut semua keturunannya mempunyai darah pemanahan dan Ki Ageng Giring III. Kebenaran cerita ini kita kembalikan kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan ulasan mengenai cerita sejarah Ki Ageng Giring III dan sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. Sedulur Raga Pamungkas, dimanapun Anda berada, tayangan ini hanyalah sebuah pengetahuan cerita dari teman-teman Raga Pamungkas. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan ulasan mengenai penayangan sejarah Ki Ageng Giring III ini. Saksikan di YouTube Raga Pamungkas selanjutnya yang pasti lebih menarik. Ambil sisi positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman ingin mengetahui sejarah terkait yang Ki Ageng Giring. Nggih. Sak kamat-kamat Mbah Ki Ageng Giring ketiga menika terah saking Brawijaya 4.